warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Ferawati Nur SPDI. Saya sebagai guru di SD Negeri 039 Penajam. Saya juga selaku mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran dan ini adalah kartu ujian saya. Dan berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar
kita perlu belajar pendidikan agama Islam agar kita bisa membentuk akhlak mulia. Pendidikan agama Islam itu sangat penting karena kita sebagai umat Islam harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya harus selalu semangat dalam belajar pendidikan agama Islam. Dipekerti materi kita tentang macam-macam zakat, ya. Materi kita hari ini yaitu tentang ayo membayar zakat dan submaterinya yaitu macam-macam zakat. Ya, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari yang pertama yaitu memahami ketentuan macam-macam zakat dengan baik dan benar. Kemudian menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di layar. Yang pertama, anakku yang soleh dan salehah harus mampu menelaah arti dan ketentuan berzakat dengan benar. Ya, jadi harus tahu apa sih artinya zakat itu. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi hikmah berzakat yang benar yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, mampu mengimplementasikan tentang kebiasaan berzakat dengan benar. Dan yang keempat atau yang terakhir, dapat menerapkan cara mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Tugas-tugas yang akan kita kerjakan pada hari ini, yang pertama ada tugas diskusi. Nanti kita akan membentuk kelompok dan berdiskusi, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua ada tugas individu yang kalian akan kerjakan di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Materinya yaitu tentang macam-macam zakat. Nah, yang pertama ada dua macam-macam zakat itu, ya. Zakat apa? Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih pengertian zakat itu? Ada yang bisa jawab? Pengertian zakat? Ya, Ibu. Ya, Asnun? Pengertian zakat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab zakatu yang artinya berburu. Zakat artinya tumbuh dan berkembang atau menumbuhkan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi, zakat itu sangatlah penting, ya. Nah, zakat itu sangatlah penting. Karena kenapa? Dengan kita berzakat, kita akan apa? Dengan berzakat kita akan mendapatkan pahala. Betul sekali. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan setiap tahun. Yang kedua, zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan jasa dan kepemilikan harta yang sah. Jadi kalau sudah punya harta, banyak harta, itu harus dikeluarkan zakatnya. Dari zakat fitrah apa
Ya, sudah semua? Sudah dibaca bukunya? Oke. Dari pengamatan yang kalian baca, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya? Ya, Aulia? Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat. Ada yang bisa jawab enggak? Saya Bu, Ya, Asrul. dasar hukumnya adalah ada pada surah Al-Baqarah ayat 43 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Islam dibangun atas sunnah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menerima sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi pertanyaan dan jawaban sangat bagus ya. Nah, dari itulah tadi kita harus mengetahui dasar hukum zakat apa, kemudian ketentuan zakat itu apa, pengertian zakat itu apa, dan juga waktu-waktu pada saat kita mengeluarkan zakat. Syarat wajib zakat yang pertama, secara umum syarat orang-orang yang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang yang dengan kriteria yang pertama Islam. Islam dalam arti merdeka, berasal dan balik, kemudian berkecukupan, mampu secara finansial, dan hartanya memenuhi hisab. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, niat zakat. Apa sih niat zakat itu? Artinya pinter.
aktivitas atau usaha yang bergerak dalam bidang produksi usaha. Contoh zakat mal. Ini contohnya zakat mal. Pak Ahmad bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi. Gajinya sebesar 10 juta per bulan. Dia harus mengeluarkan zakat yang besarannya 2,5% dari gajinya. Berapakah uang zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad secara bulanan? Berapa? 250.000. Mungkin dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Kayla dulu bertanya. Apa tujuan zakat? Tujuan berzakat tadi ada nggak kita jelaskan tujuan zakat? Sudah dibacakan? Nah, ada yang bisa jawab tujuan zakat? Iya. Pertama, mengangkat derajat konsumsi dan membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Ya. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, memahami dan mustahil lainnya. Ya. Membina tali persaudaraan sama umat Islam. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta. Ya. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi ada 5 tujuan berzakat. Yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup. Yang kedua, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang. Terus yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Membina tali persaudaraan sesama umat Islam. Yang keempat, menghasilkan sifat kikir dari pemilik harta. Jadi dengan berzakat, tujuannya berzakat itu agar si pemilik harta ini tidak bersifat kikir. Yang kelima, membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin. Ya, sudah paham semua? Sudah? Oke, sekarang dibentuk kelompoknya. Anak-anak, sekarang kita waktunya berdiskusi masing-masing kelompok ya. Ibu akan membagikan lembar diskusinya. Silakan dikerjakan di masing-masing kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan tugas diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Perintahnya mengamati gambar, berikan tanggapan atas gambar tersebut. Gambar apakah itu? Kemudian sebutkan hikmah yang bisa diambil pada gambar tersebut. Kira-kira apa hikmah yang kalian dapatkan dari gambar yang ada di situ, di lembarnya, lembar kerjanya? Silakan dikerjakan, tidak usah disebut. Ya, sudah selesai semua? Sudah selesai? Waduh, Aulia. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok 1. Ayo, silakan. Saya dari kelompok 1 dengan anggota Baima, Laila, Aisha, dan Agas. Gambar tersebut gambar membayar zakat. Hikmah yang dapat kita ambil dari gambar tersebut adalah zakat dapat menambah berkah dan mengajarkan amanah Allah.
Orang pakai miskin. Sebab seorang pakai miskin jika ia berdoa meminta belas kasih sayang hingga pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Dari hasil presentasi kelompok 3 mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya? Dari kelompok 4. Ayo Kak Ika. Mengapa zakat itu disebut dengan amal mulia? Bisa dijawab? Disebut amal mulia karena di dalamnya mengandung solusi atas perkara. Iya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi kenapa sih zakat itu disebut dengan amal mulia? Karena kenapa? Ya karena di dalam mengandung solusi atas suatu perkara. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Itulah tadi hasil presentasi dari anak-anakku semua. Masih semangat belajarnya? Tepuk semangat. Itulah tadi hasil presentasi kita pada hari ini. Dan baiklah kita simpulkan materi kita pada hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya pada hari ini? Bagas, ayo Bagas. Kesimpulan Oh, berdiri dong. kesimpulan materi pada hari ini, pengertian zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada penerima zakat. Adapun macam-macam zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, tepuk tangan dulu buat Bagas. Jadi, adapun pengertian zakat sudah kita pelajari tadi. Apa itu pengertian zakat? Yaitu pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada penerima zakat. Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Ya, kemudian ada macam-macam zakat. Ada dua macam-macam zakat yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama itu zakat fitrah dan zakat mal. Yang mana itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Dan zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan menjelang zakat mal yaitu kekayaan ya, zakat yang harus ditunaikan atau zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha seseorang. Ya, itulah kesimpulan materi pada hari ini. Sekarang silahkan dikembalikan waktunya dan kita akan mengerjakan lembar kerja pada tugas individu. Ayo. Ya, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian kerjakan ya, masing-masing mengerjakan tugas pada lembar kerja yang Ibu bagikan. Ya, silakan anak-anak semua mengerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan dengan tenang, tidak ada yang ribut ya.